Jadi pada kesempatan kali ini kami akan uh, menjelaskan analisa kami terhadap dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri otomotif sebagai bagian dari tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhananda Rosya. Nama saya Farhan Fauzan. Nama saya Nova Zaki Arafif. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui dulu bahwa dampak terhadap industri otomotif ini artinya kita harus mengetahui dulu beberapa pemain besar dalam industri otomotif ini sendiri. Berdasarkan data baru dari OICA atau Organisasi Asosiasi Industri Otomotif, yang dimana di organisasi tersebut ada 39 negara, itu mengumumkan bahwa pada 2017 ada 5 perusahaan besar di industri otomotif, yaitu Toyota, Volkswagen, Hyundai, GM Motors, dan Ford. Lalu setelah kita teliti bahwa 4 diantaranya mempunyai pabrik produksi di Cina, terutama di kota Wuhan, di mana kita sendiri tahu bahwa Wuhan adalah tuan rumah penyebaran besar dari coronavirus itu sendiri. Yang ada di kota Wuhan tersebut adalah Volkswagen dan Hyundai. Dan ada juga GM Motors. Jadi menurut analisis kami bahwa pasokan produksi untuk industri otomotif di seluruh dunia ini sangat bergantung terhadap Cina sendiri, karena beberapa perusahaan mempunyai pabrik di Cina. Otomatis jika Wuhan dan Cina mengalami ekonomi yang turun, otomatis industri otomotif di seluruh dunia juga akan ikut turun. Ada beberapa gangguan yang sudah kami lihat dan kami analisis, bahwa yang pertama adanya gangguan dalam proses produksi mobil dan suku cadang. Lalu yang kedua, adanya berhenti total dari kegiatan pemasaran seperti pameran mobil dan lain-lain. Lalu yang ketiga, adanya penundaan dari niat konsumen untuk membeli suatu mobil karena ketakutan dan kehati-hatian mereka, karena seperti kita ketahui bahwa sekarang terjadi isolasi atau lockdown di mana-mana. Lalu menurut data PBB bahwa Cina adalah pemasok utama dari suku cadang untuk pabrik-pabrik mobil di seluruh dunia dan mengirimkan hampir 35 miliar dolar suku cadang pada tahun 2018. Perhitungan ini membentuk sekitar 50% dari pasar suku cadang mobil di seluruh dunia atau di global. Contoh dari pabrik-pabrik yang tutup di Wuhan sendiri adalah Volkswagen. Ia menutup pabriknya itu karena kurangnya suku cadang. Lalu General Motor juga menutup sebagian produksinya karena kurangnya kesiapan dari rantai pasokan. Lalu Hyundai juga menutup pabrik perakitannya di Korea Selatan, bukan di Cina. Tapi ini ada pengaruhnya dengan Cina karena mereka tidak bisa beroperasi tanpa suku cadang yang dikirimkan dari Cina itu sendiri. Untuk di Cina sih mungkin informasinya segitu aja. Jadi bagaimana dampak krisis ini, pandemi ini, dan lockdown ini terhadap produsen dari Jepang? Jepang sendiri juga cukup sulit dalam menghadapi krisis dari COVID-19 ini. Mereka menghadapi banyak tantangan, antara lain populasi yang menua dan ekonomi sentris dari Jepang yang tidak banyak mengekspor kecuali untuk mobil dan teknologi. Lalu industri mobil Jepang itu sendiri juga sangat bergantung pada pasar Cina, karena Cina merupakan pusat dari penyaluran suku cadang dan produksi. Jadi apabila Cina berhenti menyalurkan suku cadang, otomatis juga perusahaan-perusahaan mobil di Jepang juga berhenti berproduksi. Lalu Jepang itu ada salah satu industri mobil yang terkenal, Nissan. Itu mereka mempunyai kantor pusat di Wuhan. Nah, seperti kita ketahui bahwa Jepang itu manufaktur
mobilnya tidak sefleksibel Jerman. Mereka tidak mampu bertindak cepat dan beralih produksi dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Itu dapat dibuktikan bahwa Nissan mengurangi produksinya pada bulan Februari kemarin karena pasokan yang berasal dari Cina berhenti. Lalu gangguan pada rantai pasokan juga mendorong perusahaan-perusahaan Jepang ini harus merubah strategi mereka dalam melihat dari pasar industri otomotif ini sendiri. Eropa sendiri dan US itu gimana sih? Mungkin Noval Zaki bisa menjelaskan. Oke, sebenarnya untuk di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, untuk pandemi tahap awal ini mereka tidak terlalu terdampak produksinya, karena produksi-produksi yang pabrik yang di Cina ini kebanyakan emang untuk kebutuhan dari pasar domestik Cina. Nah, dampaknya itu baru terasa sekarang pas pandemi COVID ini sekarang pindah ke wilayah-wilayah Eropa dan Amerika Serikat. Karena kita melihat sekarang ini negara-negara misalnya Perancis, Inggris, Jerman, mereka semua tuh secara kompak mereka melakukan lockdown, penutupan. Nah, industri otomotif ini tuh cukup penting ya di wilayah negara-negara industri ini, karena misalnya contohnya di Uni Eropa aja, berdasarkan asosiasi industrinya, ada sekitar 14 juta orang yang tergabung dalam pekerja-pekerja otomotif. Dan mereka menghadapi tantangan yang pertama itu adalah bahwa dari sisi demand, orang-orang ini sekarang mengalami masa sulit. Resesi ini semakin dekat di wilayah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Jadi sekarang untuk spending mereka untuk kebutuhan seperti mobil ini menurun. Contohnya bulan Maret yang lalu, di Inggris itu registrasi kendaraan baru itu turun 44%, di Italia 85%, di Prancis 72%, dan Spanyol hingga 69%. Sementara di Amerika Serikat diperkirakan turun hampir 80%. Berbagai masalah juga dikhawatirkan timbulnya ke arah supply chain-nya, karena supply chain ini kan agak luas dampaknya dan sistemik, jadi diharapkan untuk kita tahu gimana dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan yang mendukung industri-industri besar, perusahaan seperti General Motors dan lain-lain. Ada gambaran nggak sih mengenai supply chain di sekarang ini dengan kondisi kedepannya bakal kayak gimana? Untuk supply chain sebenarnya pengalaman terdekat di mana kita bisa melihat estimasi itu adalah krisis tahun 2008 ya. Karena pada saat krisis 2008 ini, di samping dengan waktu salah satu perusahaan General Motors itu mengalami bangkrut, supplier-supplier juga mengalami kebangkrutan karena produsen-produsen kan mengurangi peranan mereka, mengurangi skala produksi karena ada krisis finansial. Nah, bersamaan dengan turunnya demand dan sebagainya ini, perusahaan-perusahaan kecil yang mensuplai, misalnya kita lihat bagian-bagian dari mobil yang memproduksi jendelanya, memproduksi mesinnya, dan berbagai macam lainnya ini, jumlahnya itu awalnya hampir 15.000 perusahaan. Namun setelah krisis, jumlah mereka itu berkurang hingga lebih dari 3.000-nya itu tutup, bangkrut. Jadi dikhawatirkan ketika sekarang terjadi krisis terhadap perusahaan-perusahaan ini, kalau misalnya terjadi hal yang sama, ekosistem industri otomotif ini terancam keberlangsungannya ke depan. Kalau di Indonesia sendiri sama sih sebenarnya sama negara-negara lain di luar, terutama juga karena sebenarnya industri otomotif di Indonesia itu sangat bergantung juga terhadap industri otomotif di luar, terutama dari Cina, karena industri otomotif di dalam itu biasanya sangat bergantung terhadap bahan baku maupun spare part dari Cina. Bahkan sebenarnya sebelum dari COVID ini melanda, itu sebenarnya Indonesia juga udah menghadapi permasalahan ini juga, di mana ada perlambatan masuknya spare part dari Cina yang berpengaruh terhadap industri otomotif di Indonesia. Nah, untuk dampak dari COVID ini sendiri sebenarnya udah bisa dirasakan di bulan Februari ini, di mana udah terjadi penurunan penjualan sebesar 2,73% dibanding dengan penjualan pada bulan Februari di tahun lalu. Kemudian dampak lain yang dirasakan itu, Gaikindo juga memprediksi bahwa penjualan otomotif di Indonesia itu diprediksi akan berkurang 50% atau ada koreksi sebesar 50% dari target sebesar 1,05 juta unit di tahun ini, di mana tahun lalu itu Indonesia mencatatkan penjualan sebesar 1.300.000 unit.
Jadi diprediksi akan ada koreksi sebesar 50%. Itu angka yang cukup besar dan pasti tentunya sangat berpengaruh terhadap industri otomotif di Indonesia. Kemudian salah satu dampak lagi yang dirasakan itu penundaan dari segi marketing itu adalah penundaan acara otomotif terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia International Motor Show atau IIMS 2020. Kenapa penundaan ini dapat berpengaruh besar? Karena di tahun lalu saja itu terjadi transaksi penjualan sebanyak 13.288 unit atau senilai 5 triliun rupiah di acara itu saya sendiri di tahun lalu. Untuk di Eropa dan di Amerika sendiri, reaksi atau ada nggak sih stimulus yang dilakukan oleh misalnya pemerintah setempat terhadap kondisi yang dihadapi industri otomotif di daerah tersebut? Untuk di Eropa sendiri sebenarnya sekarang negara-negara Arab Eropa dan Amerika Serikat kan udah mulai munculkan program-program stimulus yang jumlahnya selalu luar biasa besar kan. Sebenarnya ini juga berhubungan dengan kerusakan yang ditimbulkan dari pandemi ini sendiri, kayak misalnya waktu itu Bank Investasi JP Morgan itu mereka udah memperkirakan 19% produksi akan jatuh. Terus misalnya perusahaan seperti Ford dan General Motors ini surat utang mereka, obligasi mereka ini udah di downgrade oleh perusahaan-perusahaan credit rating karena emang sekarang cash flow mereka terancam, produksi nggak bisa jalan, dan estimasi dari shutdown saat ini aja mereka udah mencapai sekitar kerugian sekitar 58 miliar pound sterling di Eropa dan 42 miliar pound sterling di Amerika Utara. Nah, untuk ini juga makanya cash flow ini perusahaan-perusahaan seperti General Motor dan Ford ini untungnya sekarang ini posisi mereka ini balance sheet-nya lebih bagus daripada beberapa tahun yang lalu, sehingga mereka sekarang masih mendapatkan kredit dari kreditor-kreditor mereka masih punya cadangan uang. Nah, tapi kemungkinan besar bantuan yang didapatkan itu dari sisi pemotongan pajak. Misalnya pajak dari pajak penghasilannya, terus dari pajak-pajak pegawainya. Terus juga misalnya contohnya salah satu perusahaan di Inggris, itu Aston Martin, juga beberapa waktu yang lalu menerima sekitar 70 juta pound sterling dari injeksi dari investornya, karena emang produksi mereka sedang mengalami penurunan drastis. Jadi bisa Anda jelaskan gimana cara Jepang menyikapi pandemi COVID-19 ini? Ya, untuk pemerintah Jepang sendiri, mereka mengumumkan bahwa pada awal April bahwa mereka menyediakan sekitar 2 miliar US dollar untuk mendukung relokasi pabrik keluar Cina. Ini bertujuan untuk mengembalikan produk mereka, untuk menambah nilai produk mereka ke Jepang dan memindahkan produksi lainnya ke negara-negara di sekitar Asia Tenggara. Gangguan dan stimulus fiskal ini membuat pemerintah Jepang berusaha untuk membuat perusahaan-perusahaan terkemuka di negara mereka menggeser dan mendisverifikasikan pusat-pusat produksi mereka ke luar Cina. Bahkan pada bulan Februari kemarin, survei oleh Tokyo Soko Research menemukan bahwa 37% dari 2.600 perusahaan yang disurvei melakukan disverifikasi pengadaan dari Cina. Mungkin itu aja stimulus yang udah disiapkan oleh pemerintah Jepang. Lalu kalau di Indonesia sendiri gimana ya? Apa pemerintah udah menyiapkan stimulus-stimulus terutama untuk industri otomotif ini sendiri? Kalau yang dari gue baca, itu dikutip dari Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Pertahanan Kemenparin, sebenarnya udah disiapkan 3 stimulus, yaitu stimulus fiskal, non-fiskal, dan juga moneter. Yang jika dirinci itu berupa insentif atau relaksasi PPh untuk pasal 21, 22, dan 25 selama 6 bulan. Kemudian ada juga insentif atau restitusi PPN yang dipercepat selama 6 bulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2020. Dan juga ada pengurangan bea masuk impor. Sedangkan untuk stimulus non-fiskal yang diberikan itu adalah skema penyederhanaan atau pengurangan lartas ekspor dan impor untuk bahan baku,
percepatan proses ekspor-impor untuk reputable trader, serta penyederhanaan proses ekspor-impor melalui NLE atau National Logistic Ecosystem. Sementara untuk stimulus moneter diberikan berdasarkan peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19, dan juga ada relaksasi program jaminan pada BP Jam Sostek. Selain itu sih sebenarnya ada juga rencana sih sebenarnya di mana industri otomotif di Indonesia itu sedang diupayakan supaya bisa switch ke industri ventilator ya kalau nggak salah. Oke, kalau kita bicarakan ventilator, sebenarnya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa juga sekarang sudah mulai dimobilisasi oleh pemerintah mereka masing-masing untuk switching produksi dari mobil terutama ke ventilator. Contohnya bahwa pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump itu udah mereka kayak semacam menerapkan peraturan yang sebenarnya udah ada sejak era Perang Korea, di mana mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk produksi barang-barang yang dibutuhkan publik, sehingga perusahaan-perusahaan seperti General Motors, Ford yang berada di Amerika Serikat ini diwajibkan untuk mulai memproduksi peralatan kesehatan, salah satunya ventilator tadi. Jadi mereka emang di Amerika Serikat sudah mulai berjalan. Jadi menurut Anda itu pemerintah Indonesia itu gimana sih dibandingkan dengan negara-negara lain, stimulus yang disiapkan terhadap industri otomotif ini sendiri? Oke, kalau dilihat dari sisi Indonesia, sebenarnya sekarang itu yang sudah dilakukan sudah cukup bagus ya, terutama karena stimulus fiskalnya juga udah dibentuk dan berbagai kebijakan misalnya mempermudah impor, terus juga mengurangi pajak, ini kan termasuk mendukung aliran dana supaya mempermudah cash flow dari perusahaan-perusahaan otomotif di Indonesia juga. Tentu kita nggak bisa berharap lebih banyak yang luar biasa banyak karena memang skala dan kemampuan fiskal kita dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang ini berbeda ya. Tapi mungkin kita bisa lihat dari sisi jangka panjangnya karena negara-negara seperti Jepang kan berniat untuk memindahkan lini-lini produksi mereka ke negara-negara Asia Tenggara. Nah, Indonesia di saat ini tuh harus membuktikan kemampuannya melakukan mitigasi bencana pandemi ini. Karena dengan ini kita bisa membuktikan bahwa kita ini lebih resilient terhadap gangguan-gangguan. Jadi bisa dipercaya sebagai bagian dari supply chain internasional industri otomotif ini sendiri. Jadi sekian informasi dan juga diskusi yang bisa kita berikan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton, karena tugas ini kan rencananya akan diupload di YouTube ya. Jadi mungkin kalau ada yang menonton, terima kasih juga. Sekian, terima kasih.